Halo semuanya, perkenalkan nama aku Robert Elvin Endansyah, mahasiswa aktif semester 4 Ilmu Komunikasi Unpad Surabaya. Nah, di video kali ini aku akan sedikit menjelaskan nih tentang perbedaannya penelitian dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Nah, sebelumnya, kalian ngerasa nggak sih semakin lama kita berkuliah, itu kita tuh harus punya persiapan untuk skripsi kita, khususnya untuk nanti waktu penelitian. Nah, apakah kalian semua tuh udah tahu mau ambil penelitian dengan metode kualitatif atau metode kualitatif? Mungkin banyak juga nih yang masih bingung antara kuantitatif sama kualitatif itu bedanya apa sih sebenarnya. Nah, nanti di video ini aku akan sedikit membantu teman-teman untuk memberikan penjelasan secara mudah untuk teman-teman agar paham supaya teman-teman semuanya nanti bisa mendapatkan pencerahan dari video aku ini tadi. Nah, langsung saja ya kita mulai videonya. Nah, pembahasan yang pertama itu aku akan menjelaskan perbedaan tentang kuantitatif dan kualitatif. Nah, apa sih kuantitatif itu? Dari deskripsi yang ada, penelitian kuantitatif adalah metode penelitian ilmiah yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data berbentuk angka atau statistik untuk memahami, menjelaskan, serta menguji hubungan antar variabel secara objektif dan sistematik, bertujuan untuk menguji hipotesis, membuat prediksi, serta menghasilkan generalisasi yang dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas. Nah, gampangnya itu teman-teman udah paham mau meneliti apa, terus teman-teman tuh sudah punya gambaran nih. Kira-kira nanti kedepannya itu seperti apa, terus nanti endingnya seperti apa, teman-teman tuh udah tahu. Jadi penelitian dengan metode kuantitatif ini penelitian yang bersifat semuanya itu sudah valid. Maksudnya sudah valid tuh gini loh, kayak teman-teman itu sudah tahu endingnya ini nanti itu seperti apa, hanya saja tinggal pembuktiannya seperti itu. Nah, untuk data yang didapatkan dari penelitian dengan metode kuantitatif itu berasal dari kuesioner yang disebarkan oleh peneliti ke responden untuk dikerjakan atau diisi pertanyaannya oleh responden itu. Tak lanjut kita masuk ke yang kualitatif. Nah, kualitatif sendiri itu adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia secara mendalam melalui pengumpulan data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan analisis mendalam. Nah, untuk penelitian kualitatif ini, teman-teman mendapatkan datanya itu dari wawancara dengan narasumber, ataupun bisa observasi di lokasi atau TKP yang teman-teman gunakan sebagai objek penelitian itu tadi, dan juga mendalam. Analisis mendalam ini tuh bisa dilakukan dengan analisis dokumen. Nah, data yang didapat tadi bisa menjadi patokan untuk mengerjakan penelitian itu tadi. Nah, untuk penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif. Jadi, untuk angka itu sebenarnya tetap ada. Untuk memasukkan statistik di penelitian kualitatif ini tuh adalah poin plus. Jadi, bukan berarti kualitatif itu tidak ada angka ya teman-teman. Tidak ada angka itu bisa jadi, tapi lebih baik, alangkah baiknya diberikan angka berupa statistik data itu tadi agar menambah kevalidan suatu data dari penelitian itu tadi. Nah, untuk kualitatif sendiri itu juga isinya itu lebih ke memahami fenomena, memahami apa sih yang sedang terjadi di lingkungan sekitar kita ini, apa sih yang sedang terjadi, apa yang lagi happening nih, gitu. Jadi kayak lebih me lebih apa ya, kayak lebih ini loh, di dunia ini tuh lagi ada kayak gini, kalian tahu nggak sih, terus dampaknya itu gini loh, seperti itu. Jadi gampangnya tuh kayak kalian tuh buat penelitian tapi dari lingkungan sekitar kalian itu sendiri gitu boleh, ataupun mungkin dari ya objek yang lain tuh. Nah, gampangnya itu metode kualitatif itu meneliti tentang fenomena yang sedang terjadi di kehidupan kita. Nah, selanjutnya kita lanjut ke kapan metode kuantitatif atau kualitatif itu digunakan.
Nah, sekarang kita ini anggap saja kita atau aku sebagai peneliti sudah tahu judulnya gini 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 gini. Nah, kadang itu bingung mau sebenarnya ini tuh kuantitatif atau kualitatif sih, lebih condongnya itu kan. Nah, di kuantitatif atau kualitatif itu ada kriterianya sendiri untuk mengetahui sebenarnya ini tuh lebih condong ke kuantitatif atau ke kualitatif. Nah, sekarang kita bahas yang kuantitatif dulu ya. Yang pertama, bila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Misalnya nih, kita ingin membahas tentang kemiskinan di suatu daerah. Nah, data kemiskinan di daerah itu harus dimasukkan di proposal atau di paper kita untuk menunjang penelitian yang kita lakukan itu tadi. Yang kedua ada bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih luas dari suatu populasi. Nah, jika dirasa populasi itu terlalu banyak, maka diambil sampel atau samplingnya saja untuk diteliti. Yang ketiga ada bila ingin diketahui pengaruh terhadap yang lain. Nah, ini contohnya ya. Contohnya aku membuat penelitian tentang pengaruh minuman jamu kunyit untuk kesehatan wanita muda. Nah, jadi lebih ke udah tahu ya, ini untuk menguji pengaruhnya untuk apa gitu. Yang keempat ada bila peneliti ingin menguji hipotesis. Nah, karena hipotesis kan memang pengertian sementara atau definisi menurut peneliti. Nah, dengan metode kuantitatif itu akan dibuktikan apakah ini tuh valid atau tidak datanya ataupun penelitiannya ini benar atau salah. Nah, seperti itu. Yang kelima, bila ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Nah, contohnya tuh kayak aku mau meneliti tentang tingkat IQ anak SD. Nah, untuk mendapatkan data tentang tingkat IQ anak SD itu tadi, aku harus menyediakan tes IQ untuk anak SD agar dapat diambil datanya itu tadi untuk melengkapi penelitianku. Nah, sekarang kita bahas yang kualitatif ya. Karena memang kualitatif kan membahas tentang lebih lebih ke pembahasan tentang fenomena sosial, fenomena politik, fenomena lingkungan. Jadi kebanyakan penelitian kualitatif itu lebih bersifat deskriptif ataupun kata-kata ya. Nah, kriteria yang pertama itu jika masalah masih remang-remang atau malah masih gelap. Nah, yang kedua, untuk memahami suatu makna di balik data yang tampak. Jadi, peneliti itu peneliti itu ingin menunjukkan ini tuh ada kayak gini, tapi nggak banyak orang yang tahu. Jadi, dengan adanya penelitian dengan metode kualitatif itu lebih menjabarkan secara rinci tentang fenomena yang ada di suatu tempat ataupun objek itu tadi agar semua orang tuh lebih tahu, lebih mengenal tentang fenomena yang sedang terjadi itu. Yang ketiga, untuk memahami interaksi sosial. Yang keempat, mengembangkan teori. Yang kelima, meneliti sejarah perkembangan. Ya kan, karena memang dari awal konsep dari kualitatif itu adalah deskriptif tentang penjelasan suatu fenomena. Nah, jika dirasa memang penelitian itu mengarah ke sejarah ataupun perkembangan suatu peristiwa, peneliti akan menggunakan metode kualitatif itu tadi. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data kualitatif. Nah, di kualitatif ini sendiri ada 3 teknik nih. Yang pertama ada wawancara mendalam. Peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber untuk menggali informasi, pengalaman,
dan pendapat secara detail, bersifat fleksibel dan terbuka, sehingga narasumber bisa menjelaskan secara bebas. Nah, yang kedua ada Selanjutnya yang kedua ada observasi partisipasif. Peneliti terlibat langsung dalam aktivitas atau lingkungan yang sedang diteliti, mencatat perilaku, interaksi, situasi secara langsung untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Yang ketiga ada studi dokumentasi, mengumpulkan data dari dokumen, arsip, catatan, foto, video, atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian, membantu memperkuat data dari wawancara dan observasi. Jadi ketiga itu tadi bisa digabungkan jadi satu agar penelitian itu memiliki data yang lebih valid atau untuk menunjang data. Ya memang bertujuan untuk menunjang data itu tadi, menunjang penelitian dengan data yang ada di TKP yang akan kita teliti itu tadi. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data kuantitatif. Nah, di kuantitatif sendiri itu sebenarnya untuk mendapatkan datanya hanya dilakukan penyebaran kuesioner untuk diisi responden. Tetapi di kuantitatif sendiri itu juga bisa melakukan wawancara, tetapi wawancaranya itu hanya untuk mendapatkan informasi lebih, tidak untuk memperdalam informasi itu tadi. Jadi kayak semisal kurang jelas atau mungkin perlu pendapatnya untuk dimasukkan ke dalam penelitian itu tadi, tetapi untuk wawancara tidak boleh dilakukan secara mendalam. Jika ingin memberikan pertanyaan, disarankan untuk memberikan maksimal 3 atau 4 saja. Jika lebih dari itu, bisa dibilang itu sudah termasuk mixed method itu tadi. Jadi kayak penelitian kualitatif dan juga kuantitatif dijadikan satu. Nah, yang sering dipertanyakan juga ini masalah tentang waktu pekerjaan. Umumnya, jangka waktu penelitian kualitatif lebih lama daripada kuantitatif, karena tujuan kualitatif adalah bersifat penemuan, bukan sekedar pembuktian hipotesis seperti pada penelitian kuantitatif. Nah, untuk penelitian kualitatif itu pengerjaannya bisa sampai berbulan-bulan karena memang kita itu harus mencari informasi itu mendalam supaya memang apa yang ada di fenomena itu bisa dijelaskan secara rinci daripada kuantitatif itu sendiri. Sedangkan kuantitatif itu untuk menunggu yang lama itu biasanya ketika pengisian kuesioner oleh responden saja. Karena memang tidak semua responden itu langsung mengerjakan atau langsung mengisi kuesioner yang telah kita kirimkan ke mereka. Terkadang kan juga dengan banyak pertanyaan bisa membuat responden itu menjadi malas dan menjadi tidak ingin untuk membantu kita untuk mengisi kuesioner itu. Sedangkan jawaban dari responden itu sangat membantu kita untuk melengkapi data pada penelitian kita kali ini. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, penelitian kuantitatif itu penelitian yang menggunakan data berupa angka untuk menguji hipotesis dan mencari hubungan antar variabel secara objektif. Biasanya dengan kuesioner atau survei. Sementara itu, penelitian kualitatif mengumpulkan data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk memahami suatu makna, pengalaman, dan fenomena sosial secara mendalam. Kualitatif sendiri cocok untuk masalah yang sudah jelas dan ingin diuji secara terukur, sedangkan kualitatif digunakan untuk menggali masalah yang belum jelas dan memahami konteks secara lebih luas. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang perbedaan antara penelitian dengan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Nah, semoga dengan video ini bisa membantu teman-teman membedakan antara kuantitatif dengan kualitatif agar teman-teman bisa segera mulai mengerjakan penelitiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.